那样指点的。怎么指点的？另外，我也需要大量高品阶火种，这里天神泉不多，很影足够我们闭关突破到天神境界。还是老样子，见色忘义。你自己想办法。滚！他们要你的命，你却要放过他们。忘了。这。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan apalagi nih guys, jika lo bukan Lord Pak Boy. Walaupun tanggal merah, tanggal hijau, tanggal kuning, kita gaskan terus tonghua-tonghua dari Kobe Movie. Karena udah pada nungguin juga ya kan? Oke, di part ini lucu banget. Tubuh asli dari Sam Golem raksasa yang mereka lawan itu ternyata kecil sekali. Tetapi bukan itu hal yang terpenting, karena bahan obat yang hanya dapatkan dari tubuh Sam Golem itu sangat penting guys. Kalian lihat saja nanti. Selain itu Dewa Pak Boy bener-bener fuckboy. Kemarin kan dia mesra-mesra sama Suping. Hari ini gantian sama Mengi. Buset, dimadu juga ke? Kacau ini. Tetapi Suping sebagai istri dari paling senior, tampaknya dia paling berkuasa. Mengi pun takut sama dia guys. Ngeri. Jikalau kita melihat part kemarin kita udah menyaksikan Tan Yun bersama para anak buahnya bertemu dengan sosok kakek tua dari pavilion harta keluarga Kong Sun. Si kakek sialan ini tuh memfitnah Tan Yun dan kawan-kawannya, yaitu sudah mencuri kristal api milik golem. Untungnya masalah dengan cepat diselesaikan oleh Qing Lu, karena Tan Yun memperkuat kekuatannya secara signifikan dan kuat. Akhirnya si golem dikalahkan. Kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Setelah dikalahkan, ternyata tubuh aslinya itu kecil sekali. Bahkan lebih kecil daripada bocah guys. Kagetlah para wanitanya Tan Yun. Nah, tanaman rumput ilahi cahaya yang didapatkan dari tubuh si golem ini merupakan tanamannya sakti. Seberapa parah pun luka seseorang atau dia sudah mau meninggal, tanaman itu akan membantu orang tersebut untuk bertahan selama 2 hari. Nggak bakal meninggal guys. Itu berarti kalian dikasih ekstra 2 hari untuk menyelamatkan orang sekarat itu. Mantap. Ditambah rumput darah ilahi yang berwarna merah. Itu 2 tanaman dikombokan, bakal jadi sangat tidak terkalahkan. Setelah itu Tan Yun menyegel sang golem. Dia berniat menyelamatkan golem ini buat ditanyakan beberapa hal. Maka dimulailah proses penyembuhan kepada sang golem. Lucu banget golem ini guys. Jadi golem ini gampang marah, gampang murka gara-gara dia memaksakan diri untuk menerobos ranah terlalu cepat. Itu menghilangkan kesadaran pikirannya, makanya jadi gampang marah. Sang golem berterima kasih kepada Tan Yun karena otaknya sudah kembali benar. Suaranya lucu banget pula guys, kayak bocah. Ada-ada aja. Selain si golem, Xian kan kemarin sempat kehilangan kesadarannya juga. Kayak lupa kan? Dia tiba-tiba naik ke atasnya Tan Yun lalu menciumnya guys. Aduh. Mengingat itu jadi malu lah dia ya kan? Sebagai orang baik, Tan Yun mengembalikan batu kristal merah milik si golem. Langsung dia telan kembali. Dan sebagai balasan, sang golem akan membawa mereka ke tempat ramuan-ramuan ilahi berada. Pinter Dewa Pak Boy kita guys. Dia menjalin hubungan baik sama si golem, sekaligus mendapat lokasi harta. Kan kalau semisal mereka kesulitan, golem bisa membantu mereka guys. Mantap ya. Dan akhirnya mereka pun pergi ke sana. 再回不朽神殿，安心闭关。大哥聪明，他变成石头怪的。 你要带我去你凝聚石像法身的地。 Setelah mendapatkan banyak ramuan ilahi, mereka pun kembali ke tempat Yuan berada dan mengasingkan diri di sana. Diam-diam si Mengi masuk ke ruangannya Tan Yun. Dia beralasan sudah terlalu lama mengasingkan diri jadi bosan. Ingin bersama Tan Yun sebentar katanya. Dan akhirnya keduanya pun bermesraan. Hehe. Mau ngapain tuh guys?
Meng Yi bertanya soal teknik dewa yang diberikan oleh Tan Yun. Dia meminta dijelaskan lebih lanjut karena banyak yang tidak dia pahami. Dan disinilah Tan Yun beraksi. Kita sudah berdua. Kalau membahas metode kultivasi sih, rasanya agak tidak nyaman ya. Waduh, mau ngapain nih? Kau pasti sudah merindukanku kan? Maka dari itu dia matikanlah api penerangan ruangan di sana sembari berkata, akan ku ajari kau teknik yang bagus. Hahaha. Teknik macam apa tuh guys? Kacau juga dia Pak Boy kita ya. Kemarin si Suping sampai goncang satu menara. Sekarang gantian si Meng Yi ya guys ya. Hehe. 讨厌。那我就好好给你指点一下。 Waktu terus berlalu. Suping datang ke ruangannya Tan Yun. Datang-datang dia seakan-akan gak senang sembari mengatakan, oh, aku paham. Kenapa kau langsung menuruti kata-kata Jian yang untuk meningkatkan kultivasi pagoda. Jadi kalau ngapa-ngapain pagodanya udah gak bergoncang lagi, gak ketahuan. Meng Yi yang ketahuan pun dia takut mengaku datang ke sini hanya meminta ajaran teknik yang tidak dia pahami. Maka sekarang dia sudah paham, dia akan segera pergi. Takut dia guys. Supin tahu ada yang gak beres. Dan dia bertanya teknik apa yang sebenarnya tidak dipahami itu, ha? Kalau gitu aku juga punya nih. 那样指点的，怎么指点的？ Metode kultivasiku yang mengalami kesulitan. Tolong dibantu dong. Padahal masih Suping guys. Dia tuh cuma melanjutkan metode kultivasi dari kehidupan dia yang sebelumnya. Jadi harusnya dia tahu betul. Ya karena kan dia udah pernah mengalaminya. Cuma di sini dia beralasan doang supaya bisa melakukan sesuatu hal. Apalagi kalau bukan itu ya kan. Hehehe. Ya hanya gak ada pilihan selain memenuhi keinginan sang istri. Maka dia matikanlah api penerangan yang berarti ini masuk ke ronde kedua. Hahaha. Dua wanita dalam satu waktu sungguh kuat dia Pak Boy kita ya guys ya. Setelah berselang lama, akhirnya Tan Yun berhasil menerobos kerana yang lebih tinggi. Sekarang daya tempurnya sudah lebih dahsyat. Karena semua sudah mengasingkan diri dengan baik, maka mereka pun keluar dari pagoda. Tempat Yuyan ini cukup bagus dan aman guys. Sebenarnya mereka masih bisa tetap di sini. Tetapi masalahnya si Qinglu nih. Dia kan sudah mencapai ke sains tingkat 9. 修炼资源， Sumber daya di sini tuh nggak cukup membantu dia buat menerobos lagi. Mereka butuh mencari sumber daya yang lebih tinggi. Dan harusnya di kota dekat sini ada guys bahan-bahan yang diperlukan untuk memperkuat mereka lagi. 外，我也需要大量高品阶活。这里天神泉不多，很影响。足够我们闭关突破到天神境界。 Selain ramuan, harta pun mungkin bisa. Dan kali ini tampaknya Tan Yun cukup dermawan ya. Semua orang itu dia persilakan beli apa saja yang mereka mau. Wah, senang lah ya kan para wanitanya. Apa aja boleh dibeli, siapa yang gak mau? Para wanita gimana gak bahagia? Langsung dah. Mereka menyeret si Tan Yun agar segera pergi ke kota. Yang paling lucu masih Wuxin guys, kasihan dia. Dia kan pengennya ditraktir juga ya. Tapi langsung Tan Yun balas, kau carilah sendiri sana. Hahaha. Kasihan. 还是老样子，见色忘义。你自己想办法。 Mereka pun keluar dari danau suci Qingyang. Di luar ternyata senior Pai lagi sibuk bertarung melawan musuh-musuh tidak dikenal. Xiao Lu pun bertindak untuk membantunya. Kekuatannya sungguh dahsyat, membentuk angin topan raksasa. Tetapi ketika Qinglu pengen menghabisi mereka dengan menggunakan cakar kumpeng, senior Pai malah menyuruh dia agar jangan menghabisinya. Bingunglah Qinglu ya kan? Jelas-jelas musuh-musuh ini hampir menghabisinya tadi. Senior Pai segera mengusir mereka dari sana. Jadi menurut dia, ketiga orang ini tuh cuman menjalankan misi dengan taruhan nyawa. Jadi mereka nggak ada pilihan guys. Baik juga dia ya. Hanya menghampiri senior Pai.
Bingunglah sang senior kok tiba-tiba rananya Tan Yun itu meningkat drastis. 滚！他们要你的命，你却要放过他们。 Padahal terakhir ketemu itu masih rendah. Apa jangan-jangan kau sudah menemukan peluang besar ya? Yes, tentu saja. Menurut Senior Pai, musuh-musuh tadi yang menyerangnya itu pasti kiriman dari kakaknya. Urusannya sih cukup panjang ya. Tapi dia pengen berkenalan dengan Tan Yun dulu. Tan Yun mengaku namanya sebagai Qin Yun. Wah, ini nama baru lagi nih guys. 自行是匆忙， Senior Pai mengajak Tan Yun buat bergabung dengan pasukan Pai-nya. 硕大。 Ketika dia mau terobos ke Ranasai nanti, disitulah Tan Yun berpikir keras. Dulu si Pai Chongyong, leluhur mereka pasti sudah mendapatkan kepercayaan dari Lingxia Supreme. Jadi harusnya pasukan keluarga Pai udah sangat kuat dong dan luar biasa. Tapi tampaknya fakta tidak mengatakan demikian. Ada rahasia yang akan Senior Pai ungkapkan di sini. 这 Nah, apakah itu kita bakal tahu di hari Senin nanti. Oke. Mari kita masuk ke spoiler dulu guys. Untuk part 460 yang bakal rilis lagi secepatnya di hari Senin. Sesuai dengan kata Mimin ya guys. Hehehe. Jadi nanti kita semua bakal melihat Tan Yun akan pergi ke kota dekat sana. Mereka tuh belum setuju bergabung ke keluarga Pai. Nah sepertinya guys, Pai Chongyong itu dulu mengkhianati Tan Yun pas masih jadi dewa. Dan tampaknya dia sudah bertobat. Makanya Tan Yun sempat mengatakan, selama dia tulus bertobat, maka keluarga Pai pun akan dia ampuni. Nanti mereka bakal pergi ke pasukan utama keluarga Pai. Dan setelah itu, mereka pergi ke kota mencari barang-barang yang mereka perlukan. Nah kira-kira apa rahasia yang akan Senior Pai katakan ya? Apa jangan-jangan Pai Chongyong sebenarnya meninggal? Itu bukan karena perang guys, melainkan karena dia menyesal sudah mengkhianati Homa Supreme. Bisa jadi kan? Kita tunggu lagi di part 460 Ni Tian Zhezhun against the Sky Supreme dan melawan langit yang tertinggi. Satu hal yang pasti cuma di sini ya guys ya, Kobe Movie. Mimin mau pamit undur diri dulu. Oke kalau gitu, see you guys.